Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu as-sabi'u wal-ishruna. Berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-27 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana hadis tersebut isinya yaitu Anin Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari An-Nawwas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-birru husnul khuluqi. Ya, dan yang namanya al-bir, ya, atau kebaikan itu adalah ya baiknya akhlak. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Ya, sedangkan al ithmu, ya keburukan atau dosa, itu adalah apa yang membuat hatimu bimbang. Wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Ya, dan juga dosa atau keburukan itu adalah apa yang engkau tidak suka apabila ya manusia itu melihatnya. Kemudian rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian wa an Wabidah bin Ma'badin. Ya, dari Wabidah bin Ma'bad, beliau mengatakan qala, ya beliau mengatakan ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan ya saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi. Ya, apakah engkau datang untuk bertanya mengenai kebaikan dan juga dosa? Qultu na'am. Ya, maka Wabisah bin Ma'bad ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istafti qalbaka. Ya, maka mintalah fatwa kepada ya hatimu. Kemudian al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Ya, maka yang dinamakan kebaikan itu adalah ya sesuatu atau segala yang ya jiwamu itu merasa tenang dengannya. Wa tamanna ilaihil qalbu. Ya, dan juga yang namanya albir, kebaikan itu adalah yang hatimu itu merasa tenang dengannya. Wal ithmu, adapun perbuatan dosa, itu adalah mahaka fin nafsi. Ya, yaitu yang ya, jiwa ini itu menjadi bimbang. Ya, apa-apa yang membuat jiwa ini menjadi bimbang. Wa taraddada fis sadri. Ya, dan juga membuat ya dada ini menjadi ragu, yang membuat hati ini menjadi ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Ya, meskipun ya manusia, orang-orang itu memberikan fatwa kepadamu. Ya, memberikan fatwa kepadamu. Ya, atau walaupun manusia itu meminta fatwa ya, atau ya sama ya. Ya, jadi an-nasu yang memberikan fatwa kepada engkau. Ya, ini dalam bentuk taukid. Ya.
Kemudian qala syaikhu, ya, di sini asy-syaikh rahimahullahu taala berkata, haditsun hasanun. Ya, hadis ini itu adalah hadis yang hasan. Ruwinahu fi musnadayil imamaini. Yang kami riwayatkan dari ya dua musnad dari dua imam, yaitu Ahmad wa Tarimiyyi, yaitu musnadnya Al-Imam Ahmad dan musnadnya At-Tarimi rahimahumallahu taala bi isnadin hasanin, yaitu dengan sanad yang hasan. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan asy-syarhu, ya, penjelasan dari hadis ini. Fassaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-birra fi haditsin Nawwasi bi husnil khuluqi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan kata albir di sini, yaitu kebaikan, ya, dalam hadis An-Nawwas ini itu dengan husnul khuluqi, ya, dengan mulianya atau baiknya akhlak. Wa fassarahu fi haditsi Wabisata bi matma'anna ilaihil qalbu wan nafsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan albir di dalam hadis Wabisah itu dengan matma'anna ilaihil qalbu wan nafsu, yaitu apa saja yang dapat membuat ya hati dan jiwa ini tentram dengannya. Di segala apa yang jika dikerjakan itu membuat hati kita tentram, ya, dan jiwa kita juga tenang, itu adalah albir, kebaikan. Wa inna makhtalafa tafsiruhu lil birri li'annal birra yutlaqu bi'tibaraini. Ya. Dan sesungguhnya ya tafsir beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dalam dua hadis ini. Karena yang namanya albir, kebaikan, itu digunakan atau diungkapkan untuk dua perkara. Ya, atau disebutkan untuk dua ungkapan. Ahaduhuma, yang pertama, bi'tibari muamalatil khalqi. Ya, ini dipandang yang dari sisi ya interaksi dengan makhluk. Ya, jadi albir di sini itu dilihat dari sisi pandang interaksi dengan makhluk. Wal ihsani ilaihim, ya, dan berbuat baik kepada makhluk. Wa qad sannafa Ibnul Mubaraki kitaban sammahu Kitabal Birri Wassilati. Ya, dan Ibnul Mubarak rahimahullahu taala itu sungguh telah menuliskan kitab yang beliau menamainya dengan Kitabul Birri Wassilati, yaitu kitab mengenai albir dan as-silah. Ya. Wa kadzalika fi Sahihil Bukhari wa Jami'it Tirmidzi. Ya, dan demikian juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Jami'ut Tirmidzi itu terdapat Kitabul Birri Wassilati. Ya, ada suatu bab atau kitab yang menjelaskan mengenai albir dan as-silah. Ya, kitab yang menjelaskan mengenai kebaikan dan juga as-silah, ya, menyambung. Yang menyambung ikatan persaudaraan atau kekerabatan. Wa yatadammanu hadza al-ihsana ilal khalqi umuman. Maka ini ya semua itu kitab-kitab ini itu mengandung ya bagaimana kita berbuat baik kepada makhluk secara umum. Wa kana Ibnu Umar yaqulu. Ya, dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu beliau mengatakan al-birru syai'un hayyinun. Ya, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang mudah. Ya. Sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Wajahun taliqun, ya, seperti ya wajah yang
ya taliq, yang tidak terikat, yang ya penuh dengan senyum, wa kalamun layyinun, ya dan perkataan yang lembut, yang baik. Ya. Al-ma'na tsani min ma'nal birri, ya dan makna yang kedua dari makna al-bir, kebaikan, itu adalah an yurada bihi fi'lu jami'it ta'ati adz-dzahirati wal batinati. Yang dimaksud dengannya adalah mengerjakan seluruh ketaatan, ya baik yang tampak, ya yang zahir, dan yang batin, yang tidak tampak. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ya akan tetapi ya sesungguhnya yang namanya albir, kebaikan, itu adalah ya siapa saja yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir dan juga kepada malaikat, ya dan juga kepada kitab dan juga kepada para nabi, dan juga yang memberikan harta-harta yang ya dia cintai kepada kerabatnya, dan juga kepada anak-anak yatim, dan juga kepada orang-orang miskin, dan juga kepada ya ibnus sabil, ya musafir yang memerlukan atau kehabisan perbekalan. Kemudian wasailina fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta. Wasailin, ya orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, ya dan juga dalam memerdekakan hamba sahaya. Dan juga orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya, ya jika dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan juga dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang ya shadaku, yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Fal birru bihadzal ma'na, maka yang namanya albir, ya kebaikan dalam makna ini, yadkhulu fihi jami'ut ta'atil batinati. Ya maka masuk dalam albir makna ini itu seluruh ketaatan, ya seluruh ketaatan yang batinah, yang tidak tampak. Kal imani billahi, ya seperti beriman kepada Allah, wa malaikatihi, ya dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa dzahirati, ya dan juga masuk dalam albir, ya dengan makna ini itu adalah ketaatan yang tampak. Ka infaqil amwali, ya seperti berinfak dengan harta, wa iqamis sholati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wal wafa'i bil ahdi, ya dan menepati janji, was sabri 'alal aqdari, ya dan juga sabar terhadap takdir, kal mardi wal faqri, ya seperti ya takdir berupa sakit dan juga kefakiran. Wa 'alat ta'ati, ya dan juga kesabaran ya dalam ketaatan, kas-sabri 'inda liqa'il aduwi, seperti kesabaran ya ketika ya berperang atau menghadapi musuh. Ya. Wa qad yakunu jawabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Nawasi syamilan li hadhil khisali kulliha.
Ya, dan ya barangkali jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis Nawas, ya, itu mencakup ya jenis-jenis ini seluruhnya. Ya. Li'anna husnal khuluqi qad yuradu bihi at-takhalluqu bi akhlaqis syari'ati. Ya. Karena yang dinamakan dengan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik, itu terkadang yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah at-takhalluqu bi akhlaqis syari'ati. Ya. Yaitu ya menerapkan ya akhlak yang sesuai dengan syariat. Watta'addubu bi adabillahi allati addaba biha ibadahu fi kitabihi. Ya, dan juga beradab atau melaksanakan adab-adab yang ya Allah ya mengajarkannya ya kepada para hambanya di dalam kitabnya. Ya. Kemudian qauluhu fi haditsin Nawasi, ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An-Nawas, al-ithmu ma haka fis sadri wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Ya, dosa itu adalah segala apa yang dapat yang membuat hatimu itu bimbang, ya, membuat dadamu atau hatimu bimbang. Kemudian wa karihta an yattali'a alaihin nasu, yaitu yang perkara yang engkau benci, engkau tidak suka, ya manusia mengetahuinya. Isyaratun ila annal ithma ma athara fis sadri kharajan wa dhiqan wa qalaqan wa tiraban. Yaitu isyarat bahwa yang namanya dosa itu apa saja yang dapat memberikan ya pengaruh kepada hati. Ya, yang dapat membuat hati ini menjadi terpengaruh. Ya, baik itu harajan, ya tidak nyaman, ya kemudian dhiqan merasa sempit, qalaqan, ya kemudian dalam keadaan galau, wattiraban, ya, dan juga gelisah. Falam yansyarih lahus sadaru. Ya, maka ya, dada ini ya atau hati ini menjadi tidak lapang, yang menjadi sesak. Wa ma'a hadza fa huwa 'indan nasi mustangkarun. Ya karena itu hal itu yaitu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik di sisi manusia. Ya dianggap sesuatu yang ya tidak baik, disepakati ketidakbaikannya oleh manusia. Bihaitsu yungkirunahu indattila'ihim alaihi. Ya. Dari sisi ya mereka akan ya mengingkarinya ya ketika mereka menjumpai atau menemui hal tersebut. Wa hadza a'la maratibi ma'rifatil itsmi indal ishtibahi. Wa hadza a'la maratibi ma'rifatil itsmi indal ishtibahi. Ya, dan ini merupakan ya tingkatan tertinggi ya dari mengetahui hakikat dari dosa. Ya, merupakan tingkatan tertinggi. Ya, indal ishtibahi. Ya, ketika misalnya perbuatan itu diragukan apakah itu dosa atau bukan. Yaitu mastangkarahun nasu. Yaitu segala sesuatu yang manusia itu mengutuknya. Fa'iluhu wa ghairu fa'iluhu wa ghairu fa'ilihi. Ya fa'iluhu wa ghairu fa'ilihi. Semua itu sepakat untuk mengutuk. Ya, walaupun itu pelakunya ataupun bukan pelakunya. Ya, maka ini adalah ya, tingkatan yang tertinggi dalam mengetahui hakikat dosa. Wa qauluhu fi hadithi Wabisata, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Wabisah,
Wa in aftakal muftuna, ya meskipun ya para mufti, ya para orang-orang yang berfatwa itu memberikanmu fatwa, yakni annama haka fi sadaril insani fahuwa ithmun. Ya, maka apa saja yang membuat hatimu itu menjadi bimbang, itu adalah dosa. Wa in aftahu ghairuhu bi annahu laisa bi ithmin. Ya, walaupun orang-orang selain dia itu memberikan fatwa kepadanya bahwa itu bukan dosa. Fahadihi martabatun thaniyatun. Maka ini adalah tingkatan yang kedua. Wa huwa an yakuna syai'u mustankaron inda fa'ilihi duna ghairihi. Yaitu ketika sesuatu itu dikutuk oleh pelakunya walaupun orang lain tidak mengutuknya. Artinya diri ini itu menganggap perbuatan itu terkutuk. Walaupun mungkin orang lain itu menganggap itu tidak terkutuk. Ya. Wa qad ja'alahu aidan ithman. Ya, maka hal ini itu bisa jadi adalah berupa dosa. Wa hadza innama yakunu idza kana sahibuhu mimman syaraha sadrahu bil imani. Ya, maka yang seperti ini itu ya innama ya hanya berlaku ketika ya pelakunya itu hatinya ya dadanya itu dipenuhi oleh keimanan. Wa kanal mufti lahu yufti bimujarradi dhannin. Ya, dan juga mufti ya orang yang berfatwa itu mengucapkannya, yang memberikan fatwa hanya semata-mata karena sangkaan. Ya. Au mailin ila hawan, ya, atau memang kecenderungan kepada hawa nafsu. Min ghairi dalilin syar'iyyin, tanpa adanya dalil syar'i yang mendasari fatwa tersebut. Fa amma ma kana ma'al mufti bihi dalilun syar'iyyun, maka adapun jika yang memberikan fatwa itu adalah seorang mufti yang bersamanya atau beliau memiliki dalil syar'i, fal wajibu 'alal mustaftir ruju'u ilaihi. Nah, ini penting. Maka wajib bagi orang yang meminta fatwa untuk rujuk atau kembali kepada mufti tersebut. Ya, jadi kalau misalnya mufti tadi yang berikan fatwa itu hanya sangkaan, ya, atau condong kepada hawa nafsu tanpa dalil, ya maka tidak perlu diikuti. Adapun jika mufti tersebut itu membawakan dalil syar'i, maka wajib bagi orang yang meminta fatwa untuk mengikutinya. Wa in lam yansyarih lahu sadruhu. Ya, walaupun hati ini merasa tidak tenang dengan perkara tersebut. Wa hadza karruhasis syar'iyyati. Ya. Ini ya seperti ya berbagai macam ya rukhsah, yang keringanan dalam syariat. Mithlu al-fitri fis safari. Ya, contohnya adalah berbuka pada saat safar, wal maradi, ya, dan juga dalam keadaan sakit. Ya. Wa qasris sholati fis safari, dan mengqasar, yang meringkas salat dalam keadaan safar. Wa nahwi dzalika mimma la yansyarihu bihi suduru katsirin mimmal juhali. Ya, dan juga yang serupa dengan itu dari perkara-perkara yang hati-hati, ya, hati dari kebanyakan orang yang tidak mengetahui itu merasa tidak tenang dengannya. Mungkin merasa bersalah. Kenapa puasa diminta berbuka? Ya. Atau kenapa sholat itu diringkas? Ya, bagi orang yang tidak mengetahui, maka hatinya itu menjadi tidak tenang. Maka pada saat itu tetap mengikuti mufti yang membawakan dalil syar'i. Fahadha la ibarata bihi. Maka ya hati yang tidak tenang seperti ini itu tidak dianggap ya bagian dari dosa. Wa fil jumlati, ya maka ya kesimpulannya, fama waradan nassu bihi falaisa lil mu'mini illa
ta'atullahi wa rasulihi. Maka apa saja yang nas itu datang dengannya, dalil itu, segala perkara yang nas itu datang menjelaskannya, ya, maka seorang beriman itu tidak memiliki pilihan melainkan ya, untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa yanbaghi an yatalaqqa dzalika binsyirahis sadri warridha. Ya. Maka ya, selayaknya dia itu menerima hal tersebut dengan kelapangan dada dan juga dengan keridhaan. Fa inna ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu yajibul imanu warridha bihi wat taslimu. Karena sesungguhnya apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka wajib untuk beriman dan ridho dengannya. Ya, dan juga at-taslim. Ya, dan juga kita harus menerimanya. Wa amma ma laisa fihi nassun minallahi wa rasulihi, ya, dan adapun apa-apa yang tidak terdapat dalil yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, wala amman yuqtada bihi minas sahabati wa salafil ummati, dan juga tidak ada keterangan yang datang dari para sahabat dan dari golongan salaf dari umat ini, fa idza waqa'a minhu syai'un fi nafsil mu'minil mutma'inni qalbuhu, ya, jika itu terjadi pada jiwa orang beriman yang tenang hatinya dengan nafsil mu'minil mutma'inni qalbuhu bil imanil munsyarihi sadruhu binuril ma'rifati wal yaqini, ya. Dan jika itu terjadi ya pada jiwa seorang yang beriman yang tenang hatinya dengan keimanan dan juga yang lapang dadanya dengan cahaya ya al-ma'rifah, ya, pengenalannya kepada Allah dan juga keyakinan, ya, wa hakka fi sadrihi, ya, dan dia merasa hatinya itu bimbang, ya, was-was, li syubhati maujudatin, ya, dia was-was karena syubhat, sesuatu yang samar pada perkara yang terjadi. Walam yajid man yufti fihi birrukhsati, dan dia tidak menemui orang yang dapat memberikan dia fatwa, ya, keringanan terkait hal tersebut. Illa man yukhbiru an ra'yihi, ya, kecuali orang yang hanya dapat yang mengkhabarkan berdasarkan ya logikanya saja. Wa huwa mimman la yuthaqu bi ilmihi wa bidinihi. Ya. Sedangkan ia termasuk orang yang tidak fiqh, ya, tidak terpercaya dalam ilmunya dan juga agamanya. Bal huwa ma'rufun bittiba'il hawa. Ya, bahkan dia dikenal sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fahuna yarji'ul mu'minu ila ma hakka fi sadrihi. Maka Pak, di sini seorang yang beriman itu kembali kepada ya apa yang disuarakan dalam ya hatinya. Wa in aftahu haula'il muftuna. Walaupun ya mufti-mufti tadi, yaitu orang-orang yang tidak dikenal keilmuan dan keagamaannya, itu memberikan fatwa kepadanya. Maka dia tetap mengikuti apa kata hatinya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.